Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalati Saadah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi konsep dasar PKN tentang keragaman dan komunikasi antar sosial budaya. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat beberapa pakaian adat dari berbagai daerah. Dan dari gambar tersebut bisa kita simpulkan, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, agama, ras, ideologi, dan budaya masyarakat yang majemuk. Menurut Furnival, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara budaya atau ekonominya terpisah, serta struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya. Kemajemukan masyarakat dapat disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, letak suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, keadaan geografis. Dan yang ketiga, iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama di berbagai daerah. Masyarakat majemuk memiliki karakteristik. Karakteristik ini yang menentukan perbedaan dan identitas dari masyarakat yang menjadi kemajemukan tersebut. Berikut ini adalah karakteristik masyarakat majemuk. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kebudayaan, tepatnya subkebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik antar kelompok. Yang kelima, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok-kelompok lain. Masyarakat majemuk dengan kompetisi etnisnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok atau komunitas etnis yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok atau komunitas etnis yang memiliki kekuatan tidak seimbang. Yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, yaitu masyarakat majemuk yang antara komunitas atau kelompok etnisnya memiliki kelompok minoritas, tetapi mereka mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain, sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi, yaitu masyarakat majemuk dengan sejumlah besar kelompok atau komunitas etnis yang tidak ada satu kelompok pun yang memiliki posisi politik atau ekonomi yang dominan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat. Hal ini karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Dan kedua, diferensiasi yang disebabkan oleh struktural. Hal ini disebabkan oleh kemampuan untuk mengakses ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik yang berbeda. Nah, Indonesia termasuk ke dalam masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini, penekanan keanekaragaman adalah pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Kebudayaan di Indonesia terbagi menjadi dua sesuai dengan ekosistemnya. Yang pertama, kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam. Contohnya di Jawa dan Bali. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dan telah menggunakan sistem pengairan dan menghasilkan pangan padi yang ditanam di sawah. Dengan demikian, kebudayaan di Jawa yang menggunakan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar, disertai peralatan yang relatif lebih kompleks itu, merupakan perwujudan upaya manusia yang secara lebih berani merubah ekosistemnya untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, kebudayaan yang berkembang di Indonesia luar, contohnya di luar Pulau Jawa dan Bali. Kebudayaan di luar Jawa, kecuali di sekitar Danau Toba, dataran tinggi Sumatera Barat dan Sulawesi Barat Daya, berkembang atas dasar pertanian perladangan yang ditandai dengan jarangnya penduduk yang pada umumnya baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke arah hidup bertani.
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan juga bahasa. Keragaman ini adalah suatu kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang harus tetap kita jaga. Indonesia memiliki suku bangsa hampir 11.000 lebih, dan di setiap suku bangsa memiliki bahasa yang digunakan untuk berinteraksi. Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 600 bahasa daerah. Tapi tetap harus kita sadari, walaupun bahasa daerah kita berbeda-beda, kita memiliki bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Keragaman Indonesia lainnya adalah memiliki lagu daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kurang lebih 500-an. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi antar sosial budaya. Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi merupakan kunci dalam membangun toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi dalam permasalahan Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk adalah Bhinneka Tunggal Ika. Proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya dibutuhkan pemahaman atau pengertian yang lebih komprehensif. Mempelajari budaya orang lain merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemahaman tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga bisa kita pahami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.